memperbaiki atau menumbuhkan kembali bagian tubuh yang hilang atau rusak. Setiap hewan memiliki kemampuan regenerasi yang berbeda-beda, baik dewasa maupun yang anakan, baik yang mengalami metamorfosis sempurna ataupun yang tidak sempurna. Selain itu, faktor lingkungan juga mempengaruhi laju regenerasi. Untuk itu, perlu dilakukan pengamatan mengenai bagaimana hewan melakukan regenerasi dan juga diamati bagaimana organ tersebut tumbuh setelah mengalami regenerasi, dan juga diamati perbandingan organ yang telah mengalami regenerasi dan sebelum regenerasi. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk membuktikan bahwa pada hewan-hewan tertentu organ baru dapat terjadi setelah melewati periode organogenesis, bahkan pada periode dewasa. Dan yang kedua, mengamati pembentukan hasil regenerasi pada tempat sayatan dan mengikuti perkembangan hingga tercapai bentuk yang serupa dengan keadaan semula. Kemudian saya Delvi Afifah akan memaparkan tinjauan pustaka. Pada hewan terjadi pertumbuhan yang terdiri dari dua fase. Ada yang disebut fase embrionik dan fase setelah embrionik. Fase embrionik terdiri dari 6 tahapan. Ada fase cleavage, gastrulasi, morfogenesis, diferensiasi, spesialisasi jaringan, dan imbas embrionik. Kemudian ada fase setelah embrionik, yaitu ada regenerasi dan metamorfosis yang akan dibahas pada video kali ini. Metamorfosis adalah suatu perubahan jasad dari suatu makhluk hidup yang dimulai dari fase embrio hingga dewasa. Contohnya pada katak, metamorfosis dimulai dari fase telur, berudu berekor, katak muda hingga katak dewasa. Kemudian ada yang disebut regenerasi. Regenerasi adalah kemampuan menumbuhkan kembali bagian tubuh yang hilang atau rusak. Kemudian dalam regenerasi ada yang disebut dengan daya regenerasi. Kemudian pada kecebong yang telah memiliki kaki dengan kecebong yang belum memiliki kaki, daya regenerasinya berbeda, di mana pada kecebong yang telah memiliki kaki, daya regenerasinya lebih lambat dibandingkan kecebong yang belum memiliki kaki. Ini dikarenakan suatu faktor regenerasi, yaitu faktor umur, di mana semakin bertambahnya umur, semakin berkurang si daya regenerasi atau bahkan menghilang. Kemudian ada tipe-tipe regenerasi, di mana tipe-tipe ini terdiri dari 3. Yang pertama ada regenerasi morfolaksis, di mana pada regenerasi ini yaitu proses perbaikan yang melibatkan reorganisasi dari bagian tubuh yang masih tersisa untuk menumbuhkan kembali bagian tubuh yang telah hilang. Kemudian yang kedua ada regenerasi intermediate, di mana pada regenerasi ini terjadi pembelahan sel di mana tetap mempertahankan fungsi sel yang belum terdiferensiasi. Nah, regenerasi intermediate ini khas pada hati manusia. Kemudian yang ketiga ada regenerasi epimorfis, di mana tipe regenerasi ini melibatkan dediferensiasi struktur dewasa untuk membentuk massa sel yang belum terdiferensiasi. Massa sel ini disebut blastema. Nah, regenerasi ini khas pada membran, di mana contohnya itu pergantian membran atau alat gerak dari kaki menjadi sirip. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi regenerasi, di mana pertama ada faktor temperatur, di mana regenerasi bakal cepat di suhu 29,7 derajat Celcius. Kemudian yang kedua ada faktor makanan, di mana makanan yang cukup dapat membantu mempercepat proses regenerasi. Kemudian yang ketiga ada faktor sistem saraf, di mana sel-sel yang membentuk regenerasi baru berasal dari sel-sel sekitar luka. Kemudian yang keempat ada faktor umur, di mana umur ini mempengaruhi regenerasi. Saya Gege Manzani. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi. Yang pertama ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan adalah mistar atau penggaris, wadah plastik atau aqua gelas, pisau atau silet, kecebong, air, pakan ikan, dan juga hidrilla. Untuk langkah pengerjaannya, yang pertama ada disediakan 9 buah aqua gelas, di mana setiap
gelasnya diisi dengan 3 ekor kecebong yang berukuran sama. Kemudian 3 buah gelas pertama diberi label A1, A2, dan A3, di mana ini merupakan kelompok kontrol atau ekor kecebong tidak dipotong sama sekali. Selanjutnya 3 buah gelas kedua diberi label B1, B2, dan B3. Itu ekor kecebongnya dipotong tegak lurus. Dan yang terakhir 3 buah gelas terakhir itu ekor kecebongnya dipotong miring dan diberi label C1, C2, dan C3. Selanjutnya ukur terlebih dahulu ekor kecebong sebelum dan sesudah dipotong, kemudian dimasukkan ke dalam data. Setelah itu yang terakhir, lakukan pengamatan untuk melihat daya regenerasinya selama 6 kali pengamatan dan dilihat mana kecebong yang mengalami regenerasi paling cepat. Pengamatan dilakukan sebanyak 6 kali atau sekali 2 hari. Perlakuan ekor kecebongnya ekor yang tidak dipotong atau kontrol A1, panjang awalnya itu 1,5 cm, di hari kedua bertambah panjang menjadi 1,7 cm, di hari keempat itu sudah mulai memendek menjadi 1,6 cm dan sudah mulai muncul kaki belakang. Kemudian di hari ke-6 ekor memendek menjadi 1,4 cm dan sudah sama seperti sebelumnya. Terus kemudian di hari ke-8 ekor memendek menjadi 1 cm. Ukuran kecebong semakin kecil dan sudah terdapat kaki depan. Kemudian di hari ke-10 ekor memendek kembali menjadi 0,5 cm dan sudah menjadi anak katak. Kemudian di hari ke-12 ekor memendek lagi menjadi 0,2 cm dan sama seperti sebelumnya ekor makin menghilang. Kemudian untuk kecebong A2, panjang awalnya itu 1,3 cm, kemudian bertambah panjang lagi di hari kedua menjadi 1,4 cm. Di hari keempat, panjang ekor masih sama, hanya saja mulai muncul kaki belakang. Kemudian di hari ke-6, ekor memendek kembali menjadi 1,1 cm. Dan di hari ke-8, ekor memendek lagi menjadi 0,8 cm. Dan sekarang sudah terdapat kaki depan. Kemudian di hari ke-10 ekor menjadi 0,5 cm dan sudah menjadi anak katak. Selanjut ke hari ke-12 ekor menjadi 0,1 cm dan sudah mulai menghilang pada hari ini dan juga sudah menjadi menyerupai katak. Kemudian pada kecebong A3 awalnya panjang ekor itu 2 cm, namun sudah ada kaki belakang. Kemudian hal ini terus berlanjut sampai dengan hari keempat. Lalu di hari ke-6, ekor sudah mulai memendek menjadi 0,3 cm dan sudah terdapat kaki depan. Dan di hari ke-8, ekor menjadi 0,1 cm dan di hari ke-10 dan 11 ekor sudah tidak ada dan kecebong sudah menjadi anak katak. Nah, selanjutnya itu pengamatan kepada kecebong yang diberi sayatan tegak lurus, di mana pada B1 panjang awalnya itu 1,03 cm dan namun sudah ada kaki belakang. Dan hari kedua itu ekor bertambah panjang menjadi 1,16 cm. Kemudian di hari keempat ekor bertambah panjang lagi menjadi 1,2 cm. Di hari ke-6 ekor mulai memendek kembali menjadi 1,13 cm dan sudah ada kaki depan. Di hari ke-8 ekor sudah mulai mengecil menjadi 0,9 cm dan hari ke-10 menjadi 0,6 cm dan di hari ke-12 ekor menjadi 0,3 cm dan ekor sudah mulai mengecil. Nah, pada kecebong B2 awalnya ekor memiliki panjang 1, cm dan ini terus berlangsung sampai dengan hari kedua hingga hari keempat panjang ekor 1,1 cm. Kemudian di hari ke-6 ekor menjadi 1,2 cm dan bertambah panjang lagi di hari ke-8 menjadi 1,6 cm sampai dengan hari ke-10. Kemudian di hari ke-12 tidak
tidak menunjukkan perubahan apa-apa. Dan selanjutnya itu kecebong B3, di mana panjang awalnya itu 0,5 cm dan sampai hari kedua masih sama 0,5 cm. Kemudian di hari ke-6 sudah mulai bertambah menjadi 0,6 cm, namun di hari ke-6 kecebong sudah mati. Nah, selanjutnya hasil pengamatan dari kecebong yang diberi sayatan miring pada C1 itu panjang awalnya 1,5 cm sampai dengan hari kedua, hingga pada hari keempat bertambah panjang menjadi 1,7 cm dan mulai muncul kaki belakang. Pada hari ke-6 memendek lagi menjadi 1 cm dan pada hari ke-8 memendek lagi menjadi 0,5 cm dan sudah ada kaki depan. Hingga pada hari ke-10 ekor sudah mulai tidak ada dan kecebong berubah menjadi anak katak hingga hari ke-12 dan ukuran anak kataknya semakin membesar. Selanjutnya pada C2 untuk awalnya itu panjang ekornya 1 cm hingga hari ke-4 sampai ke hari ke-6 itu sudah mulai bertambah 0,2 cm menjadi 1,2 cm. Di hari ke-8 ekor bertambah panjang lagi menjadi 1,5 cm dan sudah mulai muncul kaki belakang. Pada hari ke-10 ekor bertambah panjang lagi menjadi 1,7 cm dan pada hari ke-12 ekor sudah mulai memendek kembali menjadi 0,7 cm ukurannya dan sudah terdapat kaki depan. Selanjutnya untuk kecebong C3 awalnya panjang ekor itu 1,2 cm dan juga sudah terdapat kaki belakang. Nah, pada hari kedua ekor bertambah panjang jadi 1,3 sampai dengan hari ke-4. Kemudian di hari ke-6 ekor sudah mulai memendek dan juga sudah muncul kaki depan. Hingga hari ke-8 ekor bertambah pendek. Ekor menjadi pendek lagi menjadi 0,3 cm hingga hari ke-10 ekor menjadi 0,1 cm dan pada hari ke-12 ekor sudah tidak ada dan kecebong sudah menjadi anak katak. 편히 섰던 것도 잘못인가요? 나 차가운 도시의 따뜻한 여잔데 그냥 좋아한단 말도 안 되는가요? 솔직하게 난 말하고 싶어요. 사라져 아니 사라지지 마. 내 맘을 보여줘 아니 보여주지 마. 하루 종일 머릿속에 네 미소만 우리 그냥 한번 만나볼래요. 나 오늘부터 너랑 썸을 한번 타볼 거야. 너 매일매일 내게 전화도 할 거야. 밀가루 못 먹는 나를 달래서라도 너랑 맛있는 걸 먹으러 다닐 거야. 너무 sweet and hot 정말 달콤한 걸 너무 sweet and hot 그냥 좋아한단 말도 안 되는가요? 솔직하게 난 말하고 싶어요. 사라져 아니 사라지지 마. 내 맘을 보여줘 아니 보여주지 마. 하루 종일 머릿속에 네 미소만 우리 그냥 한번 만나볼래요. 나 오늘부터 너랑 썸을 한번 타볼 거야. 너 매일매일 내게 전화도 할 거야. 밀가루 못 먹는 나를 달래서라도 너랑 맛있는 걸 먹으러 다닐 거야. 사랑은 이렇게 생기는 게 아니겠어. 어쩌면 내 맘의 반쪽을 내게 걸어보는 건데 나는
penjelasan dari teman saya dan kita akan masuk ke pembahasan. Jadi pembahasannya dari semua pengamatan perbandingan laju regenerasi antara kecebong yang dipotong tegak lurus dengan kecebong yang dipotong miring itu tidak menunjukkan perbedaan yang menonjol, atau bisa dikatakan kecepatan regenerasi di antara kedua kecebong tersebut hampir sama, yaitu mulai bertambah panjang pada hari kedua atau pada hari ketiga, di mana rata-rata penambahan panjang tersebut sekitar 0,1 cm. Namun tetap ada penambahan panjang pada sampel botol C2, di mana ekor kecebong itu baru mulai memanjang pada hari ke-6. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor, contohnya seperti faktor temperatur, faktor lingkungan, faktor makanan, faktor usia organisme, dan proses biologi yang lainnya. Berdasarkan pengamatan kami pada seluruh sampel kecebong atau berudu yang telah dipotong ekornya, baik itu tegak lurus maupun miring, yang diamati dari pengamatan tersebut adalah proses regenerasi dari kecebong tersebut. Jadi regenerasi merupakan suatu kemampuan organisme atau individu untuk memperbaiki jaringan tubuhnya yang rusak atau hilang. Yang pertama, ada regenerasi morfalaksis. Regenerasi morfalaksis ini merupakan suatu proses perbaikan yang melibatkan reorganisasi bagian tubuh yang masih tersisa untuk memulihkan kembali bagian tubuh yang hilang. Bisa dibilang regenerasi ini merupakan regenerasi untuk membentuk suatu individu baru, contohnya seperti pada Planaria, Echinodermata, Coelenterata, dan Platyhelminthes. Yang kedua itu ada regenerasi epimorfis. Regenerasi epimorfis ini merupakan rekonstruksi bagian-bagian tubuh yang hilang melalui proses proliferasi dan diferensiasi jaringan pada permukaan luka. Jadi bisa dikatakan regenerasi epimorfis ini hanya sekedar pembentukan kembali bagian kecil dari tubuh yang hilang. Contoh regenerasi epimorfis ini salah satunya pada katak. Ekor kecebong yang telah dipotong tegak lurus ataupun miring lama-kelamaan akan terus beregenerasi dan mulai memanjang. Di mana proses regenerasi ini, pertama darah akan mengalir ke bagian yang luka, kemudian akan membeku dan membentuk skab yang bersifat melindungi. Kemudian sel-sel epitel kulit akan menyebar di permukaan luka pada bagian bawah skap. Sel-sel epitel itu bergerak secara amuboid. Diperkirakan butuh waktu sekitar 2 hari agar kulit dapat lengkap menutupi luka. Selanjutnya terjadi proses dediferensiasi sel-sel jaringan yang luka sehingga menjadi bersifat mudah kembali dan pluripoten untuk membentuk jaringan-jaringan yang baru. Pluripoten ini merupakan sel-sel yang dapat berdiferensiasi menjadi semua jenis sel di dalam tubuh, namun tidak dapat membentuk individu baru. Matriks tulang dan tulang rawan akan melarut dan sel-selnya akan lepas dan tersebar di bawah epitel. Setelah itu akan terjadi pembentukan blastema, di mana blastema ini merupakan kuncup regenerasi pada permukaan bekas luka. Pada saat ini skap mungkin sudah mulai lepas dan blastema ini berasal dari penimbunan sel-sel dediferensiasi. Kemudian terjadi proses perbanyakan sel atau proliferasi sel-sel dediferensiasi secara mitosis. Nah, proliferasi ini terjadi serentak dengan proses dediferensiasi sel dan memuncak pada waktu blastema saat besarnya maksimal, dan setelah itu tidak akan membesar lagi. Yang terakhir ada proses rediferensiasi pada sel-sel dediferensiasi.
yang terjadi secara serentak dengan berhentinya proses proliferasi sel-sel blastema tersebut. Nah, rediferensiasi ini merupakan proses kembali menjadi sel-sel yang mempunyai kekhususan dalam fungsi tertentu. Nah, berdasarkan pengamatan kami ini dapat diamati bahwa katak itu mulai tumbuh kaki, tumbuh ekor, juga ekornya memendek. Nah, itu tuh proses apa sih? Nah, tahukah kalian, proses tersebut merupakan proses metamorfosis. Proses metamorfosis merupakan suatu proses perkembangan individu atau organisme yang melibatkan suatu perubahan fisik yang asalnya dari telur hingga organisme tersebut menjadi dewasa. Katak ini mempunyai proses metamorfosis yang sempurna karena melalui fase larva atau kecebong. Proses metamorfosis pada katak ini dapat terbagi menjadi 3, yaitu ada prometamorfosis, premetamorfosis, dan metamorfosis klimaks. Prometamorfosis merupakan tahapan pada saat telur itu berkembang dan berubah menjadi kecebong atau berudu. Nah, di sini pada tahap ini terjadi perubahan bentuk dan ukuran pada kecebong. Yang kedua ada proses premetamorfosis, merupakan proses metamorfosis di mana berudu itu mulai muncul kaki belakang dan ekornya mulai memendek. Yang ketiga itu proses metamorfosis klimaks, di mana kaki depan mulai muncul dan ekor mulai menghilang. Tahukah kalian bahwa perubahan ukuran dan bentuk tubuh pada katak saat proses metamorfosis ini dipengaruhi oleh hormon yang dinamakan hormon tiroksin. Nah, hormon tiroksin ini dihasilkan oleh TSH atau thyroid stimulating hormone yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Sekian. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pada hewan katak terlihat terbentuknya organ baru itu terjadi pada fase kecebong, di mana organ baru ini terbentuk dengan ditandainya pengurangan ukuran tubuh atau ekor. Yang awalnya ukuran tubuh si kecebong ini terbilang besar, kemudian saat penumbuhan organ baru, ukurannya akan mengurang menjadi kecil, tidak hanya pada tubuhnya namun juga pada ekornya. Proses terbentuknya organ baru ini dinamakan dengan organogenesis. Organogenesis pada katak untuk pertama kalinya terjadi pada fase kecebong, kemudian akan terjadi lagi pada fase dewasa dalam bentuk penyembuhan luka. Yang kedua, regenerasi merupakan proses menumbuhkan kembali organ yang sudah rusak. Pada variabel ekor kecebong yang dipotong dengan berbagai bentuk seperti tegak, lurus, dan juga miring, itu kemudian akan menumbuhkan kembali ekornya dengan bentuk yang semula. Hal ini dikarenakan adanya proses regenerasi. Proses ini juga berlaku untuk organ yang mengalami luka sehingga terjadi penyembuhan luka dan tumbuh kembali organ tubuh yang rusak atau luka tersebut. Dan yang terakhir itu, pada kelas amfibia, metamorfosis yang terjadi berbeda dengan metamorfosis sempurna ataupun metamorfosis tidak sempurna. Berlangsungnya metamorfosis pada kelas amfibia ini terjadi pada fase berudu ataupun kecebong, di mana prosesnya telur akan menjadi larva, kemudian larva akan menjadi berudu berekor, kemudian berudu berekor ini akan tumbuh tungkai kaki belakangnya, kemudian berudu berekornya yang sudah tumbuh tungkai belakang akan tumbuh tungkai depan, lalu ekornya akan memendek atau berkurang ukurannya dan jadilah katak kecil, kemudian tumbuh menjadi katak dewasa.